Berjumpa lagi dengan saya, Darmanto Uria. Hari ini kita akan belajar mengenai paradigma sederhana berurutan. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai paradigma sederhana, dan kali ini saya akan menjelaskan paradigma sederhana berurutan. Bagaimana itu paradigma sederhana berurutan? Oleh sebab itu, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan mendapatkan seputaran mengenai skripsi, metodologi penelitian, analisis data. Dalam paradigma ini terdapat lebih dari dua variabel. Ya, kalau paradigma sederhana tentunya hanya dua variabel, yaitu terdiri dari variabel x dan variabel y. Tetapi paradigma sederhana berurutan ini lebih daripada dua variabel, tetapi hubungannya masih bersifat sederhana. Kenapa masih bersifat sederhana? Saya menunjukkan bentuk paradigma sederhana berurutan itu seperti ini. Kalau paradigma sederhana tentunya hanya ada X dan Y. Tetapi kalau paradigma sederhana berurutan itu bentuknya sederhana tetapi lebih daripada dua variabel. Di sini kita bisa lihat ada tiga variabel X dan satu variabel Y. Tetapi bentuknya masih sederhana. Kenapa saya bilang bentuknya masih sederhana? Karena hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain ini masih berbentuk sederhana, yaitu hubungan antara X1 ke S2, hubungan X2 dan X3, dan hubungan X3 ke Y. Nah, bagaimana paradigma ini terbentuk? Paradigma ini terbentuk dari adanya suatu gejala yang diklasifikasikan, kemudian peneliti melakukan penelitian terhadap suatu gejala atau terhadap suatu masalah yang dibatasi. Jadi tidak semua masalah itu akan diteliti, dicarikan solusinya. Ya, jadi tidak semua masalah itu kemudian kita selesaikan, tetapi hanya masalah itu diselesaikan dengan batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu dikatakan bahwa suatu masalah itu kemudian diklasifikasikan, kemudian masalah yang sudah diklasifikasikan si peneliti melakukan penelitian berdasarkan batasan masalah. Nah, batasan masalah itu kemudian menggambarkan atau menghubungkan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di sini ya, menggambarkan suatu variabel, tiga variabel X dan variabel Y. Jadi batasan peneliti untuk melakukan penelitian ya, dalam menyelesaikan masalah di mana terdapat empat variabel, yaitu tiga variabel X dan variabel Y. Dan variabelnya itu dilakukan secara berurutan, ya karena mengikuti suatu gejala atau masalah yang terjadi antara suatu hubungan atau antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Ya, terjadi suatu masalah ya, di mana eh, kalau kita merumuskan suatu masalah, ya, maka terdapat hubungan ya, antara variabel X1 dan X2. Terdapat hubungan antara variabel X2 ke S3 dan X3 ke S4. Nah, kalau merumuskan masalah yang bersifat deskriptif, ini bisa empat rumusan masalah yang bisa kita susun. Ya. Bagaimana variabel X? Yang pertama bagaimana variabel X, kemudian yang kedua bagaimana variabel X2, yang ketiga bagaimana variabel X3, dan bagaimana Y. Sedangkan untuk membuat suatu hubungan atau korelasi, maka kita bisa membuat tiga rumusan masalah dan tiga hipotesis. Yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara X1 dan X2? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan X2 dan X3? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara X3 dan Y? Nah, itu tiga rumusan masalah kalau kita menyusun menyusun suatu rumusan masalah yang bersifat asosiatif atau bersifat hubungan. Nah, begitu juga dalam melakukan hipotesis. Hipotesisnya berarti untuk menjawab suatu rumusan masalah itu berarti ada tiga hipotesis yang bisa kita susun atau bisa kita rumuskan. Ya, bagaimana terdapat atau ada hubungan antara X1 dan X2. Pertama itu. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan antara X2 dan X3. Kemudian yang ketiga adalah terdapat hubungan antara X3 dan Y. Jadi pada dasarnya
paradigma penelitian ini menggambarkan suatu hubungan atau sebab akibat antara suatu variabel yang satu dengan variabel yang lain, atau antara variabel X terhadap variabel Y. Selain menggambarkan atau menunjukkan suatu hubungan, juga paradigma itu mencerminkan jenis dan jumlah hipotesis. Berapa jumlah hipotesis yang bisa dirumuskan dan bagaimana jenis hipotesisnya. Jenis hipotesis kan ada jenis hipotesis deskriptif yang saya sudah katakan tadi. Kemudian yang ada jenis hipotesis yang bersifat komparatif dan ada jenis hipotesis yang bersifat asosiatif. Nah, jenis-jenis hipotesis ini saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya. Silakan cek pada playlist yang berjudul mengenai hipotesis. Nah, jadi paradigma juga berkaitan dengan hipotesis. Nah, dasar dalam penyusunan hipotesis adalah teori. Nah, untuk menjawab suatu hipotesis, nah, untuk menyusun sebuah hipotesis didasarkan pada teori. Nah, hipotesis tersebut ya, dan rumusan masalah ini juga didasarkan pada paradigma. Jadi paradigma itu tersusun karena adanya suatu klasifikasi masalah atau batasan masalah yang menghubungkan suatu variabel dan variabel yang lain. Kemudian paradigma juga ya, mencerminkan suatu jenis dan jumlah hipotesis, yang dimana hipotesis itu adalah dasarnya teori. Kemudian paradigma juga mencerminkan atau menunjukkan suatu analisis statistik yang akan digunakan. Nah, kalau misalnya bersifat asosiatif rumusan salahnya, juga hipotesisnya, kemudian di mana suatu paradigma ini kemudian menghubungkan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, berarti analisis datanya adalah analisis korelasi. Nah, X1 ini menggambarkan kualitas input, kemudian S2 kualitas proses, X3 kualitas output, dan Y adalah kualitas outcome. Jadi paradigma sederhana ini menunjukkan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Ya. Untuk mencari hubungan antara variabel, maka X1 dengan S2, ya, S2 dengan S3, dan S3 dengan Y. Digunakan teknik korelasi sederhana ya untuk menghubungkan antara beberapa variabel yang saya sudah sebutkan. Jadi ada 3 hubungan yang bisa kita buat suatu rumusan hipotesisnya. Ya. Kemudian teknik analisis statistik yang kita gunakan yaitu teknik korelasi sederhana. Naik turunnya harga Y itu kemudian dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3. Dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX3. Nah, ini adalah dalam bentuk persamaan regresi yang bersifat sederhana. Walaupun misalnya ada beberapa variabel, tetapi masih dikatakan bahwa paradigma ini masih bersifat paradigma sederhana yang bersusun. Karena dalam setiap hubungan yang kita lihat di sini adalah bentuknya hubungan sederhana. Itu antara X3 ke Y. Sehingga kalau dibuat suatu persamaan, maka Y sama dengan A tambah BX3. Jadi berdasarkan contoh tersebut, kira-kira menurut sahabat ruang ilmiah, jumlah rumusan masalah deskriptif dan asosiatif ada berapa? Ya, betul sekali ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa rumusan masalah deskriptif itu ada 4, kemudian rumusan asosiatif itu bisa ada 3 ya, X1, X2, X2 ke S3, dan X3 ke Y. Nah, jadi perlu diingat sekali lagi bahwa paradigma itu didasarkan pada suatu gejala yang kemudian diklasifikasikan, di mana gejala tersebut dibatasi dengan apa yang akan kita teliti, variabel apa yang kita teliti. Karena tidak semua rumusan masalah, tidak semua masalah atau tidak semua gejala yang akan kita teliti. Oleh karena itu perlu ada batasan. Nah, batasan itu menggambarkan suatu hubungan, baik hubungan korelasi maupun hubungan sebab akibat yang mana. Gejala itu menggambarkan variabel-variabel apa saja. Nah, variabel-variabel tersebut yang kemudian kita batasi, yang nantinya menjadi suatu rumusan masalah yang dalam bentuk pertanyaan penelitian, kemudian kita rumuskan dalam sebuah hipotesis,
di mana hipotesis tersebut didasarkan pada teori, ya tentunya. Kemudian analisis statistiknya seperti apa. Nah, kesemuanya yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi itu adalah menggambarkan suatu paradigma penelitian tersusun di dalam sebuah paradigma penelitian. Oke, dengan demikian penjelasan mengenai paradigma sederhana berurutan. Jangan lupa sekali lagi di subscribe agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat seputaran mengenai skripsi, khususnya mengenai analisis data, metodologi penelitian, bagaimana teknik dan cara pengambilan sampel, jenis data yang digunakan, dan bagaimana cara menyusun kuesioner. Jadi semuanya di dalam ruang ilmiah ini seputaran mengenai metodologi penelitian skripsi. Selamat berjuang bagi pejuang skripsi, semoga sukses. Sekian dan terima kasih.